Halo teman-teman, kenalin, saya Superbad. Saya di sini akan memberitahu teman-teman semua mengenai negara kita, Indonesia. Indonesia juga merupakan daerah rawan gempa bumi karena dilalui oleh jalur pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Begitulah Indonesia, negara yang berada dalam cakupan Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Jadi ya, wajar aja kalau kita tuh jadi sering banget ngalamin bencana alam yang namanya gunung meletus, gempa bumi, bahkan sampai tsunami. Kita bisa mengantisipasi jika suatu saat Indonesia akan dilanda bencana alam. Nah, selamat datang di Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kemendagri Republik Indonesia. Di sini pusatnya semua informasi punya agar teman-teman semua se-Indonesia siap saat terjadi bencana. Yang pertama, gunung meletus atau erupsi gunung berapi. Untuk yang ini, teman-teman di kota yang cukup jauh dari gunung mungkin bisa rajin-rajin memantau informasi di PVMBG. PVMBG adalah penanggung jawab pemberi peringatan dini gunung api. Sekarang, PVMBG telah memiliki aplikasi bernama Magma yang bisa memberikan informasi seputar erupsi gunung Merapi, gempa bumi, gerakan tanah, ataupun tsunami. Karakteristik gunung meletus dapat ditandai dengan suhu di wilayah sekitar gunung naik, mata air di sekitar gunung mengering, terdengar suara gemuruh, juga disertai getaran atau gempa halus, tumbuhan sekitar gunung menjadi layu, binatang di sekitar gunung bermigrasi turun, munculnya awan panas di sekitar puncak gunung, wilayah sekitar mengalami hujan abu. Dan ingat, jangan panik, serta hati-hati juga sama abu vulkaniknya ya teman-teman. Yang kedua, ini nih teman-teman, gempa bumi. Teman-teman juga perlu tahu bahwa bencana erupsi gunung itu bisa menimbulkan gempa bumi jika levelnya sudah sangat parah. Tapi, hingga kini gempa bumi merupakan bencana yang belum dapat diprediksi. Institusi yang berwenang mengeluarkan informasi tentang kejadian gempa bumi adalah BMKG. Teman-teman bisa mengetahui informasi berbagai parameter besaran suatu gempa bumi, titik pusat gempa bumi, kedalaman dan potensi tsunami di laman bmkg.go.id atau aplikasi BMKG berbasis Android atau iOS. Kalau berada di dalam ruangan, segera berlindung di bawah meja atau di pojok bangunan yang kuat. Lindungi kepala dari benturan, pakai helm bisa tuh, atau pakai bantal. Alat-alat yang ada hubungan sama listrik dan api langsung matiin aja deh. Yang di gedung, evakuasinya lewat tangga, jangan pakai lift. Bencana gempa bumi juga memungkinkan adanya potensi tsunami. Apabila teman-teman mendengar peringatan dini tsunami, segera lakukan evakuasi menuju tempat tinggi seperti bukit dan bangunan tinggi. Yang penting harus teman-teman ingat, jika magnitudo gempanya besar, maka bisa berpotensi bencana tsunami. Perlu kita ketahui bahwa tidak semua pesisir pantai Indonesia berpotensi tsunami. Berikut beberapa pesisir pantai Indonesia yang berisiko terjadinya tsunami, yaitu saat terjadi tsunami. Kalau teman-teman sedang main di daerah pantai, segera jauhi pantai. Teman-teman yang sedang berada di tengah laut, saat terjadi tsunami, sebaiknya jangan menuju ke arah pantai, karena gelombang yang berada di daratan justru semakin besar. Hindari sungai dan jembatan. Jangan mengendarai mobil saat tsunami, karena akan membuat teman-teman susah untuk menyelamatkan diri. Jika air sudah terlanjur datang, berpeganglah pada benda-benda yang bisa mengapung. Kalau yang ini merupakan jenis bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, di mana keadaan hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis atau nilai lingkungan. Saat terjadi bencana kebakaran lahan dan hutan, ada beberapa yang sebaiknya dilakukan. 1. Tetap di dalam rumah dan tutup semua jalur masuk udara. 2. Nyalakan air conditioner di dalam rumah. 3. Teman-teman yang tidak memiliki air conditioner bisa pergi ke pusat evakuasi. 4. Namun saat keluar rumah, gunakanlah masker standar kesehatan agar tidak menghirup kabut asap. 5. Teman-teman yang mengalami gangguan paru-paru
segera periksakan diri ke dokter ya. Kebakaran hutan dan lahan bisa dicegah jika teman-teman tahu tentang pentingnya hal ini. 1. Jangan buang puntung rokok sembarangan ya. 2. Jangan dan hindari penggunaan teknik terbang bakar atau slash and burn saat pembukaan lahan, karena bisa menyebabkan kebakaran hutan. 3. Jika melihat ada asap atau kebakaran, segera laporkan kepada RT atau pihak pemuka masyarakat lainnya, karena kecepatan dan ketanggapan bisa menghindari terjadinya bencana. Nah, teman-teman, masih ada lagi bencana yang harus kita waspadai, yaitu bencana wabah dan epidemi. Jadi teman-teman, sebuah penyakit bisa dikatakan epidemi jika penyakit tersebut meluas hingga sekota atau bahkan lebih. Untuk menghadapi bencana wabah, epidemi, teman-teman wajib update berita kesehatan di berbagai media dan menyimpan nomor penting tangkap bencana. Jadi, jika salah satu warga atau keluarga terkena wabah tersebut, kita bisa menghubungi pihak yang bersangkutan. Setiap pemerintah daerah perlu menyampaikan informasi bencana melalui ketersediaan petunjuk standar, yaitu rambu dan papan informasi bencana yang berada di 7 objek ketangguhan. Objek-objek ini adalah objek sarana pendidikan, objek pasar, objek rumah ibadah, objek kesehatan, objek vital atau strategis, objek perkantoran, dan objek pemukiman. Yang paling penting sih, angka korban jiwa saat terjadi bencana bisa berkurang, karena teman-teman semua sudah nonton video dari Super Band. Semoga kita semua tanggap bencana, dan bisa menjadi pahlawan super bagi diri sendiri dan keluarga. Semua bencana bisa ditanggulangi. Salam Super Band.